harus dari awal lagi. Waduh, Itulah kenapa paspampresnya itu harus benar-benar ingat diingat. dan Iya disimpan. Disimpan dalam di benar. mana nih, Kak? Dalam hati. Ya, itu kembali ke kawan pajak masing-masing. Kalau Halo kawan pajak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wabarakatuh. makasih jawabannya. Apa kabar nih kawan pajak pada hari ini? Saya harap kawan pajak dalam kondisi sehat semuanya ya, dan jika kawan pajak yang memiliki usaha, saya harapkan usahanya semakin lancar. Amin, Amin. gitu kan. Terima kasih kepada yang telah join pada sesi kali ini. Perkenalkan diri, sama saya Vita. Mungkin kawan pajak yang pernah join pada sesi yang lama mungkin udah pernah dengan saya ya. Tapi pada sesi kali ini kita nggak bertemu dengan sesama penyuluh, tapi ada narasumber dari seksi lain atau petugas lain di KPP Jakarta Gambir 3 gitu kan. Jika sesi kemarin bisa kawan pajak yang telah mengikuti bisa telah bertemu dengan Kak Mevi. Pada sesi kali ini kita masih tetap sama dengan petugas pelayanan atau petugas TPT. Beliau adalah Kak Septian Dwi Cahyo gitu kan. Panggilannya Kak apa Mas nih? Eh, Kak boleh, Mas boleh, Mbak. Oke, karena Kak Setiam dari mana asalnya? Saya dari Kebumen. Oh, dari Kebumen, Jawa Iya, Tengah ya. Jadi benar. istilahnya bisa dipanggil Mas juga Boleh, nggak ya, apa-apa, boleh. silakan. Oke. Nah, jadi tapi kita panggil Kak aja ya, Iya, biar biar ini ya, biar mudah gitu iya, kesannya ya. silakan. Oke. Kak Septian ini asalnya dari Kebumen ya. Iya, Berarti di sini memang pure murni karena bertugas di KPP Jakarta Bertiga, maka pindah ke Jakarta gitu kan ya Kak iya, ya. benar sekali Oke. seperti itu. Di seksi Di pelayanan seksi saya. pelayanan. Berapa lama Kak kalau boleh tahu? Kalau saya sekarang sudah 5 tahun, Mbak, kurang 5 tahun lebih. ya, Iya, bahkan di lebih pelayanan. lebih lama dari saya. Saya di sini baru 2 tahun ya, Iya, Kak Septian bahkan udah 5 tahun iya, dan udah. di seksi pelayanan ya. Benar Berarti sekali. wah udah expert sekali pasti di bagian pelayanan, mengenai pelayanan kepada wajib pajak di TPT ataupun yang dari dalam juga ya Kak ya. Oke. Semoga ya, Mbak. Amin gitu kan. Kak Septian, kalau boleh tahu job desk di TPT itu apa sih biasanya? Kalau kami ya, Mbak ya, di TPT itu menerima semua permohonan wajib pajak. Oke, Jadi permohonannya. permohonan surat masuk apapun itu permohonannya kita terima sih. Oke, online juga ya? Kalau Online Kak online, Septian juga pernah. kalau online sih Sama saya aja ya. sama aja sih, Mbak. Saya sih, tapi kalau online kebetulan saya nggak kebagian yang online sih. Saya cuma yang dari loket aja gitu. Oh, oke, dari loket juga. Iya. Baik. Karena pelayanan di loket atau online itu banyak, kali ini memang kita nggak akan membahas semuanya nih Kak Septian ya. Oke. Kita akan fokus mengenai apa itu Kak? Sertifikat elektronik. Oke, tentang sertifikat elektronik ya. Jadi Iya. akan fokus di mengenai sertifikat elektronik aja, Iya. bagaimana cara permohonannya dan mungkin cara perpanjangannya ya Kak ya. Oke. Persyaratannya. Persyaratannya benar, karena kenapa sih kita bahas, karena memang walaupun itu udah bukan barang baru ya, Iya. tapi itu masih sering sekali wajib pajak yang menanyakan dan mengkonfirmasi mengenai ada macam-macam case-nya, misalnya ada kekurangan ataupun prosedurnya seperti apa untuk wajib pajak baru itu kan seperti Iya. apa. Makanya kita hadirkan tema kali ini dengan narasumber yang sudah sesuai ini, karena tadi 5 tahun di seksi pelayanan loh, ini nggak main-main loh Kak Septian ini. Oke, langsung aja ya, kita mungkin tanyakan dulu apa sih sertifikat elektronik itu Kak Septian kalau boleh tahu. Oh, Simple iya. aja mungkin, singkat aja. Jadi nggak apa-apa. sertifikat elektronik itu diatur di Peraturan Direktorat Jenderal Pajak ya, Mbak ya, di PR 04 PJ tahun 2020. Itu tentang petunjuk teknis tentang pelaksanaan nomor pokok wajib pajak, sertifikat elektronik dan pengusaha kena pajak. Oh, jadi di per 04 itu Hmm. jadi memang macam-macam Terus, gitu iya. kan. Nah, dan salah satunya adalah sertifikat elektronik. Iya. Ini dijelaskan itu apa? Ini Apa? saya bacakan pengertiannya ya Nggak dari apa-apa. peraturan itu. Di sini disebutkan bahwa sertifikat elektronik merupakan sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak
dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikat elektronik. Oke, Ya, panjang panjang ya. Kalau sekali. kalau bahasa undang-undang itu panjang ya, Kak. Tapi Nah, singkatnya apa nih? singkatnya itu dapat diartikan sertifikat elektronik itu merupakan sarana yang berisi identitas dan tanda tangan elektronik yang berfungsi untuk menunjukkan autentikasi pengguna layanan perpajakan secara elektronik. Oke, jadi intinya itu adalah Autentifikasi. autentifikasi. Jadi kayak pengguna layanan itu harus memiliki autentifikasi melalui sertifikat elektronik Elektronik, itu. benar. Jadi memang dia krusial ya di Iya. sini fungsinya gitu kan. Tanpa sertifikat elektronik kita nggak bisa menggunakan layanan perpajakan yang sekarang memang arahnya sudah ke online dan digital semuanya ya Benar Kak ya. sekali, Mbak. Oke, contohnya apa aja nih Kak? Singkat aja mungkin contoh layanan yang masih yang harus menggunakan sertifikat elektronik itu. Oke, kalau contohnya itu salah satunya ya ini untuk permintaan nomor sari faktur pajak, kemudian untuk pelaporan SPT, PPh unifikasi. Oh, unifikasi ya. Kemudian untuk pembuatan faktur pajak, untuk sekarang kan bisa mengajukan pemindahan bukuan lewat Oh iya, IPBK. Kemudian ada juga pengajuan permohonan keberatan dan non keberatan. Oh, keberatan dan non keberatan Non-keberatan. itu juga bisa Bisa. ya dengan tapi harus ada sertifikat Elektronik, elektronik ya. itu. Oke, IPBK juga IPBK ya. juga. Yang paling lama itu biasanya dulu dipakai buat permintaan nomor sari Nomor faktur sari. pajak. Oke. Tapi untuk kayak SPT tahunan masih harus dibutuhkan sertifikat elektronik nggak? Kalau SPT tahunan ya Mbak itu tidak perlu. Itu perlunya hanya untuk Evin. Perlu Hanya Evin Evin untuk karena dipakai untuk login ke ya, DJP login dan online. aktivasi, ya, betul. Oke, berarti istilahnya yang layanan untuk SPT atau mungkin KSPP SPP itu nggak perlu nggak ya, perlu ya. karena dia autentifikasinya berbeda Berbeda. gitu kan dan layanannya. Tapi untuk SPT unifikasi seperti yang dijelaskan Kak Septian tadi memang perlu pakai Sertifikat sertifikat elektronik. elektronik. Benar, Makanya kalau dulu mungkin sertifikat elektronik itu kawan pajak hanya terkait dengan PKP, BPP yang statusnya PKP, tapi kalau saat ini banyak yang nggak PKP pun juga membutuhkan sertifikat Sertifikat elektronik itu. Oke, lalu bagaimana nih cara mendapatkan sertifikat elektronik itu Oh, iya. untuk wajib pajak yang belum pernah memiliki? Belum pernah ya Mbak. Ah, ah. Jadi setelah pandemi COVID-19 kemarin ya Mbak ya. Direktorat Jenderal Pajak itu memberikan kemudahan pada wajib pajak. Jadi sekarang wajib pajak bisa mengajukan permintaan sertifikat elektronik melalui online. Online. Iya, melalui online itu yang dimaksud yaitu melalui email KPP masing-masing wajib pajak terdaftar. gitu. Tapi di loket juga bisa kan Di ya? loket masih bisa. Nah, masih bisa ya, karena memang dulunya hanya di loket ya. Iya, dulunya di diwajibkan loket. di loket dan diwajibkan pengurus yang bersangkutan harus datang langsung ke loket. Harus Nah, datang langsung, iya, boleh tidak- dikuasakan. Tidak boleh dikuasakan. Oh ya, berarti saya masih ingat sih dulu memang layanan di permohonan sertifikat elektronik itu harus di loket dan harus hadir pengurus yang Pengurus, ya. bersangkutan. Jadi Iya. nggak bisa pakai surat kuasa dan nggak Iya. bisa dikuasakan dalam bentuk apapun gitu kan ya. Ya, jadi istilahnya setelah ada COVID ini malah enak kan Iya. ya, dan sampai sekarang pun masih diperkenankan untuk online Iya. gitu kan melalui email KPP terdaftar. Iya. Wajib pajak masing-masing terdaftarnya di mana ya, emailnya ya ke KPP itu, nggak bisa ke KPP lain ya Iya. Kak ya. Oke, untuk syarat-syaratnya mungkin bisa dijabarkan Kak. Oh, iya. Ini Untuk nggak apa-apa kan syaratnya pasti berbeda nih untuk wajib pajak orang pribadi dan badan. Nanti coba Kak Septian jabarkan secara singkat aja gitu. Oh ya, ini saya akan menjabarkan untuk yang badan dulu Oke, ya Mbak. oke, karena memang banyak kan badan ya Iya, yang minta banyak circle ini ya. badan. Yang pertama itu ada formulir. Formulir itu bisa di-download di Per 04 PC 2020. Oh, ada ya Ada di lampirannya di situ, ya. Selain itu di mana? Selain itu di situs pajak.go.id juga ada. Di bagian formulir ya. Iya, di bagian formulir. Jadi yang pertama itu ada formulir, nanti harus diisi dengan lengkap, kemudian ditandatangani sama pengurusnya dan di sampel perusahaan. Sampel perusahaan. Perusahaan. Terus yang kedua apa syaratnya? Yang kedua itu melampirkan asli dan fotokopi NPWP badan. NPWP badannya ya. Asli ini jika pengajuan melalui loket TPT. Oke. Jadi membawa asli dan fotokopi untuk NPWP badannya. Kalau yang online? Yang online cukup dengan scan atau foto NPWP NPWP badannya juga badannya. nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau datang ke loket harus bawa yang Asli aslinya dan juga. asli Oke, dan lalu fotokopi ya. Kemudian untuk
pengurusnya itu ada beberapa yang harus dilampirkan. Yang pertama itu ada KTP, kemudian NPWP, dan kartu keluarga. KTP pengurus ya. KTP pengurus. Kartu keluarga pengurus juga ya. Nah, jadi istilahnya pengurus, semuanya pengurus itu, Pak? Pengurusnya yang bertanda tangan di formulir permohonan. Oh. Jadi pengurus yang sebagai pemohon. Oke, jadi yang menandatangani permohonan itu yang melampirkan data-data diri seperti KTP, NPWP, dan kakaknya ya. Jadi Iya. kakak pengurus. Jadi nggak perlu semua pengurus perlu ya. semuanya. Jadi yang pengurus yang ada di situ. Oke, lanjut untuk yang lain persyaratannya. Kemudian ada akte pendirian dan perubahan terakhir. Kalau yang baru? Yang baru mungkin maksudnya Yang baru masa harus pakai perubahan sih, Kak? jadi ini untuk akte pendirian sih, Mbak. Jadi Akte kalau pendirian misal aja cukup ya kalau wajib pajak baru. ini kan tujuannya kan untuk memastikan pengurus yang bertanda tangan di formulir merupakan pengurus yang sesuai dengan saat itu terdaftar. Kalau misalkan memang pengurusnya yang terdaftar berbeda dengan di akte, Ya, maka harus kita perlu melampirkan akte dimintakan. perubahan pengurusnya itu. Oke, jadi istilahnya untuk wajib pajak yang mungkin baru permintaan sertifikat elektronik, tapi dia mungkin sudah pernah merubah pengurusnya, ya tetap harus melampirkan akta perubahan gitu ya, Kak ya. sekali. Jadi istilahnya akta perubahan itu adalah fungsinya untuk menunjukkan bahwa si penanggung jawab yang menandatangani di sertifikat elektronik itu ada di daftar susunan pengurus yang sah gitu kan. Ya, oke, lanjut. Syarat Kemudian yang lain? ada bukti lapor SPT tahunan. SPT tahunan. Terakhir, bukti lapornya aja, Mbak. Oh, bukti lapornya aja. Jadi mungkin perlu diingatkan juga ya buat kawan pajak semuanya, yang kita minta itu hanya bukti lapornya aja. Bukti Jadi lapor BPS ya? BPS atau BPE elektronik. Jadi untuk SPT yang lampiran banyak itu tidak perlu, cukup bukti lapor yang satu lembar aja. Jadi cuman bukti lapornya Bukti yang lapornya biasanya aja. kalau BPS ya warnanya macam-macam gitu Iya, kan, tergantung KPP itu. tergantung BPE KPP. biasanya warnanya biru itu kan yang ada di email itu. Iya. Oke, jadi nggak perlu melampirkan karena melampirkan SPT nggak perlu ya? Nggak perlu. Lampiran yang biasanya lampiran 5 itu nggak perlu, nggak apa-apa ya, Kak ya? Nggak apa-apa. Oke, mungkin tapi ini digambar 3 ya. Jadi mungkin kebijakan KPP lain mungkin ada yang berbeda, mungkin harus melampirkan pengurus lampiran 5 itu nanti kawan pajak bisa ngecek nih di KPP yang lain masih perlu melampirkan enggak, karena memang fungsi SPT tahunan itu mungkin menunjukkan susunan pengurus itu lagi ya yang bertanda tangan itu ya, Kak ya. Iya. Oke, lanjut syarat yang lain mungkin. Ini untuk surat pernyataan permintaan melalui email itu diwajibkan jika wajib pajak mengajukan permohonan melalui email. Ini harus bermaterai. Surat pernyataan permintaan sertifikat elektronik melalui email. Melalui email Melalui ya. email, Jadi surat pernyataan pengajuan sertifikat elektronik melalui email. Jadi Benar. dinyatakan dengan materai. Materai. Ya, bermaterai itu harus bermaterai. Kalau setahu saya dulu itu permohonan sertifikat elektronik itu harus ada bermaterai juga yang ke loket. Itu berarti udah digantikan atau gimana tuh? Kalau itu iya, Mbak. Jadi sekarang kalau misalkan memang mau ke loket pakai formulir Yang permohonan yang tadi itu. Jadi untuk yang surat pernyataannya hanya untuk pengajuan melalui email aja, yang harus menggunakan materai 10.000 itu. Harus pakai materai yang 10.000 ya. Jadi harus dilampirkan dan ditandatangani juga. Ditandatangani oleh pengurus. Distempel Diisi juga. lengkap, ditandatangani pengurus, distempel perusahaan. Kalau badan ya. Badan. Distempel. Jadi kalau misalnya materainya udah ditandatangani belum distempel, boleh nggak, Kak? Nggak boleh dong. Jadi ya Jadi harus stempel stempel juga dulu ya. ya. Jadi itu pernah nggak sih Mbak kayak gitu? kalau itu pernah sih, Mbak. Itu pasti kayak hampir ada aja yang maksudnya Formulirnya untuk- sudah distempel, terus cuma belum ada materinya atau sudah ada materinya cuma belum tanda tangan atau belum di stempel. Oke. Jadi istilahnya persyaratan itu harus lengkap ya. Oke, lanjut syarat yang lain mungkin ada yang belum disebutkan. Kalau syaratnya udah itu sih, Mbak. Yang foto-foto itu foto Oh ya, apa? kalau foto itu melampirkan ini sih soft copy foto pengurusnya juga. Soft copy Soft ya, copy-nya aja. foto. Kalau misalnya dia nggak bawa, kalau misalnya di pengajuan dari loket, Kalau nggak apa-apa nanti kita bisa foto di tempat apa. oh nggak apa-apa ya. Tapi memang foto itu perlu ya. Perlu sih. Foto pengurusnya ya. Termasuk bagian dari autentifikasinya. Verifikasinya. Oke, lanjut. Itu tuh untuk yang badan, untuk yang orang pribadi beda nggak? Kalau untuk orang pribadi itu sama aja, Mbak. Cuma perbedaannya ada di akte
pendirian dan pendirian. perubahannya. Kalau orang pribadi kan nggak ada Nggak aktanya ada ya. aktanya. Untuk lain-lainnya sama seperti Sama, oke. permohonan untuk badan. Berarti kalau biasanya kan orang pribadi itu dia yang minta sertel itu dia apa namanya ada di stempel, punya stempel perusahaan, apa namanya, stempel usahanya itu boleh nggak atau wajib atau gimana tuh Kak? Kalau itu sebenarnya nggak wajib sih, tapi kalau misalkan wajib pajaknya membubuhkan stempel juga tidak bermasalah juga ya. Jadi Yang penting ditandatangani. ditandatangani ya, karena legalitas kalau yang orang pribadi cukup tanda tangan Tanda aja tangan, kan. ya. Oke. Jadi bedanya mungkin hanya di dokumen-dokumen pendukungnya Pendukungnya, ya. ya. Jadi kalau orang pribadi kan otomatis dia nggak punya akta-akta pendirian atau perubahan itu, jadi nggak perlu gitu kan. Tapi Iya. kayak KK, NPWP, NPWP, KTP orang pribadi itu tetap wajib ya, dan foto ya tentunya. Oke, lanjut mungkin mengenai persyaratan ini kan banyak nih ya. Ya. Dari berapa tadi bahas persyaratan 7 ya persyaratannya. Itu kalau misalnya kawan pajak yang nonton ini bingung bisa dilihat di mana nih Kak? Kalau itu bisa dilihat di situs kita ya Mbak ya, di pajak.co.id, atau bisa menghubungi KPP terdaftarnya, bisa melalui by phone, by WA, atau By email. by email juga bisa. Oke, jadi istilahnya untuk persyaratan itu memang ada di mana-mana Di ya. mana. Tapi untuk yang benar mungkin kawan pajak kami sarankan untuk melihat di situs pajak.go.id atau mungkin konfirmasi ke KPP terdaftarnya atau KPP mana aja sih, sebenarnya syaratnya hampir sama ya. Iya. Maksudnya sama sih syaratnya harusnya gitu kan. Tapi mungkin untuk kebijakan KPP masing-masing itu bisa dikonfirmasi lagi ke, ada baiknya konfirmasi ke KPP terdaftarnya. Benar, Oke. Lalu pengajuannya itu berapa lama nih Kak? Kalau boleh tahu. Jadi misalnya nih wajib pajak telah mengajukan nih, tadi kan ngomong kalau lengkap pengajuannya harus lengkap nih. Itu Iya. berapa lama tuh prosesnya? Prosesnya itu 1 hari kerja Mbak, hari setelah kerja. permohonan diterima lengkap. Oh, 1 hari kerja setelah permohonan diterima Lengkap, lengkap. iya. Kalau nggak lengkap Ya, ya kita, dikembalikan lagi gitu ya. Kita Jadi, minta kelengkapannya sih Mbak. itu biasanya yang memperlambat prosesnya Iya. ya. Oke. Terus sertifikat elektronik ini ada ininya nggak, masa berlakunya nggak Kak? Kalau masa berlakunya ada, itu 2 tahun sejak permintaan sertifikat elektronik pertama kali. Oke, jadi 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun sejak permintaan pertama Pertama kali. kali, Jadi iya. kalau misalnya pertama kalinya di bulan Juni gitu, 2 tahunnya apakah akan di Desember setelah 2 tahun atau gimana tuh, coba dijelaskan Kak? Itu jadi kan misalkan pengajuan Juni ya Mbak ya, berarti Juni juga tapi 2 tahun setelah pengajuan pertama kalinya. Jadi Juni juga Iya, jatuhnya, habisnya Juni juga. iya. Jadi bukan akhir tahun ya Bukan. Kak ya. Oke. Pokoknya 2 tahun sejak tanggal permintaan pertama kalinya. Oke, Iya. berarti tiap wajib pajak tentunya Berbeda-beda. oke, berbeda-beda. Jadi nggak semua wajib pajak akan berakhir kayak SPT gitu di Iya. akhir tahun pajak atau akhir Maret gitu, enggak ya. Jadi Iya. beda-beda. Jadi kawan pajak harus menotes nih atau menotis dirinya pengajuan serternya kapan Iya. dan habisnya kapan. Itu bisa dilihat di mana tuh Kak? Bisa dilihat di inovasi sebenarnya itu Mbak. Untuk yang PKP ya. Untuk yang PKP. Kalau yang non PKP gimana? Kalau non PKP, kalau dari kami ya, kami itu kan nggak bisa dicek ini ya. Jadi kalau misalkan dari kami, nanti kan setelah penerbitan sertifikat itu ada tanda terima ya, tanda terima dari kami. Itu Iya. saran dari saya itu disimpan aja. Jadi buat mengingat Oh iya, mungkin kapan harus mengajukan lagi. modified date-nya itu bisa nggak sih dipakai buat tandanya? Kan misalnya sertel itu ada modified date-nya ya, kalau di filenya dia kan bentuknya soft copy kan, Iya. file kan, itu bisa nggak sih Kak? Bisa ya? Bisa Mbak. Bisa. Jadi nanti, tapi kalau misalnya kan pajak masih ragu, bisa ditanyakan juga ya Iya, ke ke KPP KPP-nya, bisa. KPP terdaftarnya ya. Iya. KPP terdaftarnya, jadi bisa ditanyakan ini sampai kapan, berapa lama, itu bisa dicekkan. Tapi kalau yang PKP lebih gampang lagi ya Kak Iya. ya. Jadi bisa dilihat di Enova ya. akun Enova gitu kan. Oke, lanjut. Nah ini nih, tadi kan bahas 1 hari kerja nih Kak. Pasti otomatis 1 hari kerja itu banyak kan loadnya yang masuk. Jadi kan misalnya nggak wajib pajak, nggak 1 aja kan yang ngajuin. Itu gimana kalau misalnya di pelayanan Gambir 3 itu berapa banyak sih pengajuan yang masuk pada hari itu misalnya?
Kalau di sini ya Mbak ya, itu tiap hari berbeda-beda ya. Biasanya kalau misalkan lagi banyak itu bisa sampai 5 sampai 10 tiap 10? hari ya. Heeh. Wow. Dan kalau misalkan memang hari-hari biasa itu mungkin 1 sampai 5 lah permohonan antara jumlahnya seperti itu ya. Cuma hampir tiap hari pasti ada, entah itu Setiap hari pasti ada pertama ya. kali, permohonan pertama kali atau pengajuan perpanjangan sertifikat elektronik Oke, ya. jadi memang setiap hari pasti Pasti ada. permohonan yang masuk dan itu langsung lengkap semuanya nggak? Kalau berdasarkan pengalaman saya itu Iya ya. yang langsung lengkap itu jarang sih. Berapa persennya nih? Ya mungkin sekitar 50 mungkin. Oh iya, berarti rata-rata permohonan yang masuk itu masih banyak yang kembali lagi Iya, ya karena ada kelengkapan yang kurang-kurang itu ya Iya. Kak ya. Dan sebenarnya sih gini sih ya Mbak ya, kalau misalkan pengalaman saya sih yang kurang itu pun juga bukan yang fatal ya, misalkan dia kurang sampel misalkan, Iya. atau misalkan pengurusnya kurang satu, misalkan kurang KTP atau kurang KK ya iya. gitu. Jadi nggak yang fatal-fatal banget yang misalkan harus mengajukan perubahan data karena pengurus yang terdaftar di sistem kami berbeda dengan di permohonan itu kan lebih lama lagi ya. Jadi kalau yang saya alami sih lebih ini sih apa maksudnya kayak lebih mudah gitu. Jadi misalkan kurangnya ini nanti wajib pajak bisa melengkapi dalam waktu yang singkat gitu. Jadi bisa kita proses setelah lengkap. Lengkap. Iya. Iya. Dan itu rata-rata memang dikembalikan lagi ya. Dikembalikan Walaupun misalnya kurang katanya Kak Septian bilangnya kurangnya dikit-dikit nih, ada yang cuman kurang KTP, udah lengkap, kadang udah lengkap KTP-nya kurang stempel, udah lengkap stempelnya di surat pernyataan kurang tanda tangan, kayak gitu tetap dikembalikan ya, dikembalikan. dan nggak akan diproses ya. Iya. Jadi 1 hari kerjanya itu dihitung setelah kita terima lengkap. Oke, jadi setelah lengkap Baru baru kita diproses. proses. Ada tipsnya nggak kalau yang pengajuan secara online itu untuk biar lengkap itu gimana? Atau mungkin kan itu kan semuanya minta dokumen yang berbentuk scan kan? Itu ada tipsnya nggak Kak? Kalau dari saya sih ya Mbak ya, itu kan biasanya kita sudah ngasih list persyaratannya ya. Itu kan sudah berurutan tuh dari nomor Iya, 1 sampai 7 misalkan ya. Itu kalau saran saya sih misalkan untuk setiap dokumen buat nama sesuai permohonannya, misalkan satu formulir, dua atas, dan di rename lain-lain. ya. Iya, Jadi misalnya dokumen satu kan satu formulir, Iya. 2 akta, 2 3 NPWP itu Iya. di rename aja. Jadi wajib pajak itu apa namanya bisa mengkontrol sendiri. Iya, benar, Oke. Dan Terus itu juga bisa memudahkan kami sebagai petugas untuk mengcek Iya. gitu kelengkapannya ada atau enggaknya. Iya. Betul-betul tips banget tuh dari Kak Septian nih yang biasanya memproses sertifikat elektronik itu memang selain untuk kontrol wajib pajak sendiri enak, untuk petugas yang memproses memvalidasi dokumen itu juga enak Lebih juga, dan itu akan mempercepat mempercepat prosesnya gitu. Kalau misalnya ini kan tadi ngomong pengajuan email ya, itu ada batasan nggak berapa besar kapasitasnya gitu? Kalau dari kami sih ya Mbak ya, itu nggak ada batasannya. Cuma terkadang ada wajib pajak yang misalkan terlalu besar filenya ya, jadi nggak bisa dikirim kan. Jadi saran dari kami biasanya kita minta untuk dibagi-bagi, misalkan dibagi 2 atau 3 email gitu kan, buat pengiriman dokumennya gitu. Oh itu nggak masalah ya? Nggak masalah, yang penting misalkan di keterangan jelas, misalkan ini permohonan apa dan keberapa gitu kan, itu Oh nggak iya, apa-apa. jadi mungkin emailnya bisa lebih dari satu yang masuk karena dia memang melengkapi per partnya. Iya. Tapi dikasih notes juga ini bagian part 1, Iya, part 2 gitu bisa, ya seperti itu tipsnya bisa. biar bisa yang memproses pun bisa Bisa, ngontrol iya. kan. Oke, berarti email itu nggak harus satu langsung lengkap gitu, tapi bisa per part gitu. Oke, Iya. itu tips banget nih dari Kak Septian nih. Terima kasih loh Kak Septian Iya. ya. Wah, sangat berpengalaman sekali ternyata. Terus kita lanjut. Oh ya, ini lah setelah mendapat sertifikat elektronik itu kan tadi lengkap nih diproses 1 hari kerja. Itu diapakan nih Kak Septian, apa namanya sertifikat elektroniknya? Dia bentuknya apa sih ketika dapat itu? Bentuknya seperti apa, atau ada kertas
kertasnya yang berbentuk sertifikat elektronik atau seperti apa? Oh enggak sih mbak, itu sebenarnya bentuk file seperti aksesnya PH atau semacam itu Iya, lah ya. heeh. Nah itu nanti kalau misalkan sudah dapat, kita kan bisa kirim ya, entah itu kirim by email atau waktu datang kita copy kan ke wajib pajaknya. Nanti sertifikat itu harus ditanam di di browsernya masing-masing. Oh gitu, Nah, jadi itu, fungsinya ditanam ya, dan iya. bentuknya file ya. File ya. Perlu Dan dibuka nggak filenya? filenya nggak perlu sih, jadi itu tinggal ditanam di settingnya masing-masing sih. Soalnya itu kan tiap wajib pajak kan browsernya berbeda-beda ya. Jadi perlakuannya juga berbeda Browsernya gitu. ya. Berarti kalau misalnya itu kan tadi di loket kan dia ngajuin dokumen tuh, misalnya lengkap langsung diproses tuh. Dia bentuknya juga dikasihkannya dalam bentuk file ya. Bentuk file. Bentuk file juga. Jadi sama. apa namanya, di email atau mungkin ada saran buat kawan pajak gitu dibawa flash disk sendiri ya? Kalau misalkan datang langsung, biasanya iya mbak, kita copy ke flash disk ya. Cuma kalau misalkan memang Kadang kan nggak mau kalau biasanya kita emailkan sih, nggak apa-apa. oh nggak apa-apa ya, Nggak di apa-apa. email kan. Jadi bentuknya file ya, Bentuknya file. dokumen itu nanti diproses dan yang didapatkan dari seksi pelayanan itu file sertifikat elektronik, namanya aja elektronik gitu kan. Makanya dia file bentuknya. Oke, itu tips. Jadi nah waktu setahu saya tuh kalau misalnya di loket itu ketika proses pengajuan kan ada wajib pajak disuruh masukkan password yang namanya apa Kak? Passphrase. Passphrase. Nah, itu kalau yang pengajuan dari email itu passphrase-nya dicantumkan di mana nih? Passphrase-nya dicantumkan di email. Itulah kenapa untuk pengajuan sertifikat melalui email itu kita perlu surat pernyataan. Oh, yang surat pernyataan Pernyataan tadi itu bermaterai, fungsinya karena untuk penginputan passphrase yang melakukan kan dari petugas ya. Jadi dari kawan pajak sendiri yang mengirimkan passphrase ya. Nanti untuk jadi kayak sepertinya istilahnya tuh kayak kawan pajak tuh mengkuasakan lah ke petugas pajak untuk menginputkan passphrase-nya. Oke, jadi aslinya passphrase itu bukan didapat dari DJP, tapi dibuat sendiri. Nah, kalau dulu pengajuan di loket itu diinputkan sendiri ya? Diinput sendiri. Sampai sekarang pun aslinya kalau di loket diinput sendiri harusnya ya. Iya. Tapi biasanya kan diinputkan petugas. Nah, kalau dari email itu cara menguasakannya itu dengan surat pernyataan permintaan melalui email. Oh, surat pernyataan itu berarti ada kolom untuk mencantumkan passphrase-nya ya? Oh, kalau itu enggak sih mbak, cuma itu di keterangannya itu intinya gini ya, intinya itu kayak wajib pajak dengan ini tidak keberatan untuk memberikan kuasa kepada petugas KPP untuk menginput passphrase-nya. Jadi nanti passphrase-nya tuh ditulis juga tuh di emailnya waktu mengirimkan dokumen juga itu. Ditulisnya di mana, atau di subjek email atau di mana? Di ini misalkan kan ada rincian ya, misalkan untuk formulir dari 1 sampai 7 kan ya. Nanti biasanya di 8 nanti passphrase-nya apa gitu seperti itu. Gitu. Jadi dicantumkan di tersendiri juga nggak masalah, di subjek juga nggak masalah. Iya. Di body apa namanya isian emailnya juga nggak masalah gitu ya. Atau mungkin di surat pernyataannya dituliskan tangan itu juga nggak apa-apa. masalah. Oke, jadi memang ketika pengajuan melalui email wajib pajak jangan lupa untuk membuat passphrase sendiri yang akan diinputkan oleh petugas seksi pelayanan. Oke. Dan itu juga ada ini mbak, ada ketentuannya ya. Jadi minimal itu 8 karakter dengan ada harus kombinasi angka dan hurufnya gitu. Oh gitu, jadi nggak bisa ngasal ya? Nggak bisa. Jadi yang penting ada minimal 8 karakter, ada angka sama hurufnya. Oh gitu, jadi misalnya nih Kak Septian punya pacar terus passphrase-nya mau dipakai namanya cinta gitu nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, harus gitu. ada namanya sayang itu nggak bisa ya Kak ya? Ih, kok malu-malu Kak Septian udah punya pacar lu nih. Udah. Itu rahasia. Kan kita bahas lagi ke settle ya. Oke, jadi passphrase itu memiliki karakter yang ditentukan juga. Jadi 8 karakter harus ada kombinasi angka dan hurufnya. Huruf kapital ngaruh? Ngaruh sih ya mbak. Ngaruh ya? Atau di huruf itu tapi kecil semua boleh nggak sih? Atau boleh, kapital semua? Nggak masalah. Jadi nggak harus salah satu dari hurufnya itu kapital itu nggak harus gitu kan? Ya biasanya sih kalau misalkan kita coba ya, kita input passphrase-nya ternyata
nggak sesuai, biasanya kita Minta lagi. buat yang baru gitu. Oke. Lah, ini mengenai Paspres nih menarik nih. Soalnya bisa bikin sendiri. Enggak. Maksudnya menarik nih, perlu di-note oleh kawan pajak. Jadi Paspres itu enggak ngasal juga bikinnya, ada 8 karakter, ada kombinasi huruf dan angka. Nah, kalau yang lupa Paspresnya bagaimana tuh, Kak? Kalau lupa Paspres itu, kalau misalkan dia non PKP ya Mbak ya, itu harus mengajukan permintaan sertifikat elektronik seperti pertama kali. Ngajuin lagi? Iya, soalnya nanti kan harus input password lagi ya, jadi harus dari awal lagi. Waduh. Itulah kenapa Paspresnya itu harus benar-benar Ingat diingat. dan disimpan. Iya, benar. Disimpan di mana nih, Kak? Dalam hati. Ya, itu kembali ke kawan pajak masing-masing kalau itu ya. Oke. Jadi istilahnya Paspres itu harus benar-benar disimpan karena untuk menghindari yaitu dia umurnya nggak sampai 2 tahun udah minta lagi gitu kan, gilanya nggak langgeng ya. Oke. Kok jadi gini sih? Nggak apa-apa nih. Jadi istilahnya kalau lupa Paspres, wajib pajak harus mengulang membuat sertifikat elektronik kembali. Iya, seperti pertama kali, permintaan pertama kali. Oke, jadi istilahnya Paspres itu penting gitu kan. Ngomongin Paspres, ada wajib pajak yang pernah nih saya ingat ada yang nanya ke saya, Kak, bedanya Paspres sama Evin itu apa sih gitu? Kalau sama Evin itu berbeda ya Mbak ya. Paspres itu untuk sertifikat elektronik. Kalau misalkan Evin itu untuk pelaporan SPT di DJP online. Oke. Nah, semuanya didapat dari kantor pajak. Cuma kalau misalkan Evin itu maksudnya istilahnya kayak langsung dari kami gitu loh, nggak ada misalkan kalau Paspres kan bisa angka dan huruf ya. Nah kalau Evin itu benar-benar angka semua dari kantor pajak yang dikasih ya, iya, dikasih dari kantor pajak, nggak bikin sendiri ya. Dan kalau memang Evin itu dia beda gitu kan, Evin itu untuk DJP online gitu kan. Kalau passwordnya sertifikat elektronik itu namanya Paspres ya. Jadi kita pun sering banget ke kawan pajak itu menotes bahwa passwordnya sertifikat elektronik itu namanya Paspres. Jadi sebenarnya ini tips sih ya dari Kak Septian, dari saya juga kepada wajib pajak untuk istilahnya jangan salah kaprah menyebut itu password atau apa, karena yang berhubungan dengan sertifikat elektronik itu sebutannya sudah ada sendiri yaitu Paspres, dan itu dibikin sendiri oleh wajib pajak dan harus disimpan. Karena apa? Kalau sampai lupa ya harus mengulang permohonan lagi gitu kan, padahal aslinya sertifikat elektronik itu masa berlakunya 2 tahun tapi harus bikin lagi. Misalnya bahkan pernah nggak nemu case nih Kak, misalnya baru permohonan dan lupa Paspres? Pernah kalau itu, tapi ada sih ya Mbak ya, maksudnya tapi ada. Berapa lama tuh? Ya mungkin belum ada sebulan lah ya, jadi dia udah karena permintaan pertama kali memang sudah mengajukan dan melalui email juga ya, tetapi tetap aja ternyata selang beberapa hari berikutnya kok wajib pajak ini ngajuin permohonan lagi, sertifikat lagi ya, ternyata setelah kita tanya ternyata lupa Paspresnya. Jadi walaupun mungkin baru sebulan bahkan sehari pun kalau sudah diterima dan wajib pajak lupa Paspresnya, mau nggak mau ulang lagi karena nggak bisa di reset ya Paspres itu. Oke, itu yang paling penting sih itu. Tapi memang sebenarnya itu Paspres itu memang prosedurnya seperti itu, tapi memang mungkin ada tips sih untuk yang di e-faktur itu. Sekarang Paspres itu bisa di-download kembali, tapi nanti itu teknis banget sih. Itu nanti bisa ditanyakan aja langsung di konsultasi, bagian konsultasi KPP masing-masing gimana caranya mereset Paspres, tapi untuk yang PKP aja. Oke. Lanjut kita bahas ke ini. Sebenarnya kalau permohonan itu kan emang seperti itu aja nih. Nah, kita mulai membahas nih tentang apa aja sih yang biasanya permasalahan terjadi itu, yang paling sering itu apa. Misalnya tadi kayak Paspres, ada lagi nggak Kak misalnya pengalaman lucu tentang sertifikat elektronik, pengalaman yang mungkin bermanfaat bagi kawan pajak? Mungkin kalau dari saya ya Mbak ya, itu yang melalui email atau yang online itu kebanyakan tadi yang seperti saya sampaikan sebenarnya itu masih ada kekurangannya ya. Jadi kita nggak bisa proses langsung
Dan itu kekurangannya misalkan yang belum ada stempel, misalkan belum bermaterai atau misalkan masih ada kekurangan-kekurangan lainnya. Cuma ini yang menurut saya agak banyak ya yang terjadi di Gambir 3 itu, untuk pengajuan sertifikat elektronik pertama kali itu untuk wajib pajak yang biasanya terdaftarnya itu udah dari tahun-tahun yang lama gitu. Jadi pengurusnya sudah berganti, akan tetapi belum mengajukan perubahan data untuk update pengurus yang baru. Oh, oh iya ya. Jadi istilahnya dia di formulir itu pakai pengurus baru, Akan tapi tapi di sistem kami itu yang terdaftar masih pengurus yang lama. oh ya, dan itu apa yang harus dilakukan tuh? Jadi kalau seperti itu, kami menyarankan untuk mengajukan perubahan data untuk update pengurus yang terbaru. Perubahan data berarti pengajuan perubahan data ya? Pengajuan perubahan Pakai data. formulir perubahan data Perubahan itu. data juga. Oh gitu. Oh iya sih, saya pernah nemu case kayak gitu. Jadi istilahnya wajib pajak itu pengurusnya udah ganti tapi nggak pernah ada pemberitahuan perubahan data. Terus ujuk-ujuk dia ngajuin sertal dengan nama pengurus yang baru, itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi harus mengajukan perubahan data terlebih dahulu Iya. sampai selesai dan berubah, baru pengajuan Sertifikat elektronik. Oh, oke, itu tips yang bermanfaat juga nih untuk kawan pajak semuanya. Jadi istilahnya kesesuaian data pengurus itu juga sangat penting gitu Iya. kan. Oke. Terus apalagi nih case yang pernah terjadi dan itu menghambat proses pengajuan sertifikat elektronik atau wajib pajak tidak jadi mendapatkan sertifikat elektroniknya? Kalau tidak jadi sih menurut saya sih hampir nggak ada ya Mbak ya. Cuma memang menghambat aja sih. Itu yang paling umum dan paling sering itu yaitu yang perubahan data pengurusnya itu. Dan terkadang itu ada beberapa kasus yang memang pengurusnya yang baru ya itu entahlah itu dia non efektif atau Nah, entah iya, dia saya mau nanya, itu boleh nggak kalau pengurusnya statusnya non efektif? non efektif itu nggak boleh, Nggak jadi bisa harus diaktifkan dulu Oke. ke KPP tempat terdaftarnya. Oke. Atau kadang-kadang ada juga yang pengurusnya itu sekarang kan udah ada pemutaran data ya Mbak ya, yang validasi NIK dengan NPWP itu ya. Kadang-kadang juga ada pengurus yang datanya masih pakai NIK yang lama. Oh, itu nggak Jadi boleh juga? nggak bisa. Nanti Link lama itu seperti apa sih? NIK lama itu yang belum elektronik lah, yang belum iktp itu. Yang depannya 109 atau 123 berapa, gitu-gitu itu dan ya? jumlahnya banyak gitu. Oh, oke. Jadi kalau dia belum pakai nick yang baru atau mungkin bahkan belum ada data nicknya Iya. di DJP, itu nggak bisa ya? Nggak bisa, itu harus mengajukan perubahan data untuk pengurusnya sendiri ya Mbak ya, ke KPP tempat pengurusnya terdaftar. Iya, karena biasanya badan itu pengurusnya nggak terdaftar Nggak, di KPP yang sama iya. gitu kan, dan itu harus case close dulu ya, baru dia ngajukan lagi sertifikat elektronik. Iya, biasanya sih gini sih Mbak, maksudnya kalau misalkan sudah dari KPP pengurusnya sudah ada terbit surat pemberitahuan, nanti kita coba terlebih dahulu di gitu. sistem kami. Kadang-kadang kan belum sinkron atau belum apa ya, jadi nggak mesti bisa langsung dibahas. Jadi kalau misalnya udah sinkron, baru kita tindak lanjuti, baru kita proses. Pokoknya kalau misalnya sudah terbit surat pemberitahuan perubahan datanya, itu baru bisa kita proses sertifikat elektronik dengan pengurusnya yang terbaru gitu. Oh, aduh, berarti memang sebenarnya sih awalnya permintaan sertifikat elektronik gitu Iya, kan, tapi karena ada kendala ketidaksesuaian data pengurus dan macam-macam, itu sebenarnya bisa kemana-mana ya Kak Septian ya. Makanya Iya. itu istilahnya, makanya ada kata-kata lengkap itu harus di notes benar-benar gitu Iya. kan. Lengkap itu bukan hanya dari dokumen, tapi kesesuaian data juga termasuk kelengkapan yang dimintakan, nggak dipersyaratkan. Oke, kawan pajak, itu tips banget nih dari petugas yang memproses langsung sertifikat elektronik. Oke, mungkin kita kan sudah ngobrol hampir setengah jam lebih ya Kak ya. Benar. Kita mungkin bisa buka sesi tanya jawab nih kepada kawan pajak yang telah join. Tadi kan kita ngobrol sendiri ya, nggak nyapa teman-teman yang telah join dan menyimak gitu kan. Terima kasih ya yang terus menyimak. Baik kawan pajak yang telah join di IG Live kali ini, bisa
menanyakan nih terkait kita, mumpung kita membahas tentang sertifikat elektronik, silahkan mengajukan pertanyaan atau mungkin permasalahan yang pernah dihadapi atau sampai sekarang masih ada kesulitan gitu terkait sertifikat elektronik. Kami persilahkan untuk bertanya ya Kak ya. Mumpung wah ini luar biasa nih, kita jarang-jarang loh mengundang langsung petugas back office yang memproses realnya sertifikat elektronik nih ya. Ini Kak Septian ganteng pula, masih single pula. Single nggak Kak? Itu Single available nggak? Oke. Baik, silahkan kawan pajak jika ada yang hendak bertanya, kami persilahkan mumpung kita masih memiliki sisa waktu nih 15 menit nih, sambil nunggu pertanyaan yang masuk, mungkin kita bahas ini titipan pertanyaan nih, ada macam-macam sih, tapi memang sertifikat elektronik ini dia kan fungsinya teknis ya Kak ya. Jadi kita akan bahas yang mengenai yang sering terjadi. Oh iya nih Kak, biasanya pernah nih saya terima WA konsultasi nih, nanyain kayak gini. Kami kan mengajukan permohonan sertifikat elektronik melalui email. Ya. Terus ternyata itu salah gitu kan, karena email terdaftarnya itu beda-beda ya tiap KPP ya. Ya. Untuk Gambir 3 di mana tadi emailnya kayaknya belum di-spill deh. Kalau di Gambir 3 itu di kpp.029@pajak.go.id. 029@pajak.go.id. Itu sebenarnya sih bisa dilihat di ini ya Mbak ya. Misalkan kita kan bisa lihat NPWP ya. Itu kan ada 15 digit ya. Itu 3 angka depan angka 0 itu biasa kode KPP. Cuma itu kan nggak mesti ya, soalnya kan kadang-kadang ada wajib pajak yang sudah pindah. Dan kode KPP-nya kan tidak berubah kan ya. Jadi kalau misalkan dari saran saya, misalkan mau lebih valid ya, bisa saya di Instagram KPP masing-masing atau bisa mengunjungi situs kami di pajak.go.id. Itu ada ya? Ada. Nanti tinggal pilih unit kerja, terus tinggal dicari aja KPP-nya mana itu. Oh gitu ya. Bisa masukkan misalnya wilayahnya gitu nggak? Bisa. Oh ya, jadi misalnya saya kan bukan asli Jakarta, nggak terdaftar Gambir 3, itu bisa, saya nggak tahu nih kode KPP saya apa, itu bisa dicek di pajak.go.id. Masukkan misalnya desanya apa atau kecamatannya apa, itu bisa ya? Bisa. Oke, berarti itu tips untuk kawan pajak untuk mengetahui email terdaftar masing-masing ya. Karena untuk Gambir 3 itu KPP 029, dan kawan pajak mungkin di sini yang join ada yang bukan dari KPP Gambir 3, bisa dicek di pajak.go.id atau mungkin bisa ke situs Instagram atau situs media sosialnya ya. Itu ada macam-macam nih, emailnya apa atau WA konsultasinya apa, itu bisa ditanyakan juga. Oke. Wah, ini sepertinya ada yang bertanya nih Kak. Mau tanya, kadang di KPP untuk dari Pak Ikhwan. Wah, Pak Ikhwan ini terima kasih Pak Ikhwan, setiap kita join IG live sepertinya Pak Iwan ini selalu hadir untuk kami ya, dan aktif bertanya. Mau tanya nih, kadang di KPP untuk pengajuan sertifikat elektronik kenapa syaratnya beda-beda ya? Nah, itu bisa dijawab nggak? Beda-bedanya itu apa sih? Beda-bedanya mungkin gini ya Mbak ya, itu kan kembali ke KPP masing-masing ya. Jadi tergantung kebijakan kayak masing-masing sih menurut saya gitu. Tapi setahu saya memang syaratnya sih sama. Syaratnya sih sama. Pada umumnya sih sama. Mungkin berbedanya mungkin yang dimaksud adalah ada persyaratan tambahan dari persyaratan utamanya gitu mungkin. Oh ya, ini Pak Iwan mungkin persyaratannya itu bukan persyaratannya berbeda-beda, tapi kebijakannya yang berbeda-beda. Kalau persyaratannya sih seharusnya sama, karena memang dia ada ininya, ada ditertuang sih isinya, ada aturannya. Memang di aturan itu dia nggak akan mendeskripsikan KTP, NPWP seperti itu, tapi memang di intinya di Per 4 kalau nggak salah ya, Per 04 2020 itu menyebutkan syaratnya itu adalah autentifikasi tadi. Nah itu yang menyebabkan kebijakan KPP masing-masing itu berbeda. Kayak tadi kayaknya udah saya spill masih pertama nih Pak Iwan, masih awal-awal tadi kan, kalau di Gambir 3 itu cukup dengan
BPS SPT tahunan. Iya. Nah, setahu saya ada KPP dulu kan, saya nggak di gambar 3 nih. Saya pernah tahu KPP lain yang mempersyaratkan nggak cuman BPS tapi lampiran 5 ya, lampiran 5 SPT tahunan, karena memang dia menunjukkan susunan pengurus di lampiran 5. Nah, itu mungkin kebijakan aja untuk memperjelas atau menambah autentifikasi ketepatan data. Ya, Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi nih Kak Septian. Ya. Pak, Bu, dari Buta Agatha. Pak, Bu, bedanya serter badan dan pribadi direktur itu untuk apa? Oh ya, sekarang kan rame tuh. Bisa dijawab mungkin Pak Septian? Kan ada yang minta serter badan atau serter pribadi, itu gimana nih? Kalau misalnya serter badan itu untuk ini Mbak, pelaporan SPT badan ya. Kalau pribadi untuk pelaporan SPT pribadi. Cuma kalau yang sekarang kan ada untuk pengurus ya yang harus mengajukan sertifikat untuk unifikasi ya. Jadi yang saat ini untuk pengurusnya itu mengajukan untuk pelaporan SPT PPH unifikasinya. Oh iya, jadi memang sertifikat elektronik itu kan dulu memang yang paling ngetren atau mungkin awalnya itu dipakai untuk PKP aja. Kalau sekarang kan dipakai untuk pelaporan SPT unifikasi itu kan. Dan unifikasi itu kan istilahnya, kalau dulu SPT itu kan gini Bu, jadi kalau SPT dulu kan judulnya itu nama badannya apa, badan misalnya wisata bersama gitu ya. Lah di bawah itu kan ada autentifikasi nama. Kalau SPT ya, format SPT itu kan penanggung jawabnya nama direkturnya. Nah itu tuh memang tujuannya ke sana. Jadi kalau dulu di unifikasi itu dimintakan sertel badan aja karena untuk memudahkan. Kalau nantinya memang sertel badan itu tetap harus disertai dengan sertel pribadi penanggung jawabnya kalau nggak salah ya. Jadi untuk validasi datanya apakah benar itu badan ini dipimpin oleh direktur itu, dan itu bisa sinkron nanti gitu. Jadi memang, tapi ini masih belum ini sih Bu, belum sampai sekarang memang diaturannya memang harus per tahun 2023 tapi memang sampai sekarang masih diperkenankan untuk SPT unifikasi itu masih menggunakan sertel badan. Tapi nantinya memang untuk badan dia tetap butuh sertel pribadi untuk autentifikasi data penanggung jawab SPT yang dilaporkan itu gitu. Jadi sertel itu bukan harus semua wajib pajak bisa mengajukan, maupun badan maupun pribadi, walaupun dia nggak ada kepentingan untuk lapor faktur atau unifikasi, itu bisa semuanya punya gitu. Bahkan saya kan juga wajib pajak nih, Kak Septian kan juga wajib pajak, itu bisa mengajukan sertel yang nantinya memang berguna. Misalnya nih saya ada setoran pajak dan itu saya butuh IPBK gitu kan, tetap saya pakai sertel saya dong untuk mengajukan permohonan melalui online IPBK itu gitu. Oke, untuk ini ada pertanyaan lagi nih. Selamat pagi dari Bu Ocha 79. Selamat pagi Bapak, mau tanya untuk perusahaan yang sudah tidak ada transaksinya, apa sertifikat elektronik harus tetap diperpanjang karena setiap bulan masih tetap lapor? Wah, ini mulai teknis nih. Kak Septian mau mencoba jawab? Oh, boleh. Jadi gini Bu, untuk ini asumsinya PKP berarti ya Mbak ya? Sepertinya ya. Jadi kalau untuk PKP selama status PKP belum dicabut, itu kan masih ada kewajiban untuk lapor SPT masa sekali. PPN ya. Jadi sertifikat elektroniknya ya tetap diperlukan. Jadi kalau misalkan memang istilahnya udah mau expired, silakan diajukan perpanjangannya gitu ya, benar. Jadi istilahnya walaupun sudah tidak ada transaksi dan status PKP-nya masih jalan dan dia kan masih tetap memiliki kewajiban lapor meskipun nihil. Jadi otomatis ketika lapor kan tetap dibutuhkan sertifikat elektronik. Nah, itu tetap harus diperpanjang gitu ya kalau habis, karena kalau nggak punya sertel nggak bisa laporan SPT PPN gitu Bu. Jadi fungsinya itu, jadi tetap harus diperpanjang kalau memang masih memiliki kewajiban lapor gitu. Okay. Sama status PKP-nya belum dicabut ya. Oh iya, status SPKP-nya belum dicabut. Kecuali kalau udah dicabut berarti ya
kalau misalkan iya udah nggak masalah gitu, nggak pakai shuttle lagi. Tapi punya shuttle pun juga nggak nggak apa-apa. masalah gitu kan, tadi seperti saya Iya. jelaskan sebelumnya gitu kan. Oh ya, saya mau nanya nih, ini belum ada pertanyaan lagi nih. Ini mau nanya, biasanya kalau dulu kan permohonan sertifikat elektronik itu diajukan setelah apa namanya, permohonan PKP, permohonan kode aktivasi itu selesai. Kalau Iya. sekarang boleh nggak Kak Sekarang boleh Mbak. Jadi kalau misalkan wajib pajak mengajukan PKP ya dan sekaligus sertifikat elektronik juga silakan diperbolehkan juga. Cuma ya itu kalau misalkan apa namanya, biasanya kan yang kalau sekarang ya kalau PKP itu kan ada jangka waktu 10 hari ya untuk aktivasi akun PKP-nya. Kadang-kadang di jeda waktu 10 hari itu wajib pajak berinisiatif untuk mengajukan sertifikat elektronik. Nanti jadinya setelah aktivasinya selesai, nanti wajib pajak bisa langsung buat fakturnya. Oh Itu iya. juga silakan aja diperbolehkan. Jadi istilahnya malah diperkenankan ya. Iya. Jadi malah ini tips dari Kak Septian nih, bahwa antara jeda waktu permohonan kode aktivasi 10 hari itu bisa diisi oleh wajib pajak untuk segera mengajukan sertifikat elektronik. Jadi ketika sudah mendapat kode aktivasi juga sudah memiliki sertifikat Iya. elektronik. Jangan sampai sudah punya kode aktivasi malah belum Punya mengajukan, sertifikat. otomatis nggak bisa dipakai fakturnya gitu kan. Oke, itu juga sering terjadi seperti itu kawan pajak. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi kawan pajak. Wah, ini waktunya ternyata lumayan nih Kak, itu udah hampir sejam loh, kurang 5 menit lagi nih waktunya habis. Kawan pajak yang masih memiliki pertanyaan, kami persilahkan untuk bertanya, menanyakan. Nah, ini Pak Iwan lagi nih. Apakah sertifikat elektronik berpengaruh kepada perubahan penandatanganan faktur pajak? Dan apakah penandatanganan faktur pajak sekarang masih harus diajukan? Ini gimana nih Kak Septian, mau menjawab? Iya, mungkin ini mulai mulai teknis nih, karena memang narasumber kami kan tadi dari petugas pelayanan yang memproses sampai dengan sertifikat elektronik itu didapatkan. Kalau sudah mulai ke faktur-faktur itu sudah mulai teknis Pak Ikhwan. Mungkin saya kan di sini juga sebagai penyuluh sering ditanyakan mengenai ke sini. Mungkin saya jawab secara singkat aja ya Pak, karena memang dia mulai teknis masuk ke e-faktur gitu kan. Perubahan penandatanganan faktur pajak itu memang bisa diajukan gitu kan, tetap harus diajukan ya Kak, itu terkait perubahan data. Jadi memang perubahan data penandatanganan itu ya sebenarnya harus sesuai gitu kan, siapa yang saat itu menjabat sebagai pengurus yang bertanggung jawab sah, ya harus diajukan perubahan gitu. Tapi memang ketika perubahan itu telah selesai dan misalnya shuttle-nya masih jalan, itu gimana nih, masih bisa digunakan nggak? Masih Pak. Harusnya masih bisa, itu dijawab oleh Kak Septian, itu masih bisa karena shuttle saat ini kan yang digunakan shuttle badan ya masih ya. Jadi istilahnya penanggung jawab tetap harus diajukan perubahan yang sesuai, tapi shuttle masih bisa digunakan sampai dengan nanti masa berlakunya habis. Tapi ya itu perubahan penandatanganan harus tetap diajukan dengan formulir yang berbeda ya, formulir perubahan data gitu. Dan mungkin untuk di e-faktur teknisnya seperti apa mungkin bisa nanti kita akan spill lagi mengenai faktur-fakturan atau aplikasi e-faktur, nanti ada sesinya sendiri ya Pak Ikhwan ya. Oke, baik. Mungkin ini waktunya udah ini ada titipan ini nih, ada titipan dari panitia bahwa apa namanya perubahan data itu juga dilengkapi dengan pemadanan NIK. Oh ya, lah ini untuk terkait perubahan, mumpung kita membahas tentang perubahan, itu kita kawan pajak harus juga selalu melakukan pemadanan NIK ya, itu karena memang NIK ini, NPWP menjadi NIK ini kan istilahnya
berjalan sampai Iya, tahun ini ya, tahun iya. ini tahun 2024 nanti ada program di JP yang harus dijalankan, yaitu melakukan pemadanan NIK gitu kan, terkait perubahan data. Kita kan tadi udah banyak men-spill Iya, tentang benar. perubahan data ya Kak Septian ya. Benar banget. Jadi istilahnya pemadanan NIK itu harus tetap dilakukan. Jadi selain perubahan data juga kawan pajak harus menut nih siapa yang belum melakukan penadanan NIK harus melakukan penadanan NIK gitu kan. Itu bisa ke loket nggak sih Kak? Bisa. Kalau Bisa ya? sekarang bisa di loket KPP mana Oh aja iya. bisa. Jadi dulu kan harus di akun DJP online ya. Ya, Nah, di DJP online bisa, di loket bisa. Yang penting ini sih membawa KTP dan kakak. Oke, jadi KTP dan KK nanti dibantu pemadanan NIK kan. Iya. Validasi NIK gitu kan. Ada silik sama ini sih Mbak ada email aktif dan nomor HP-nya juga ada pulsanya. Soalnya nanti kan Oh iya. harus ada kirim Konfirmasi ya. link Oh, oke. verifikasi. Oke. Baik, memang sertifikat elektronik ini memang selalu bersinggungan dengan perubahan data dan pemadanan NIK. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Kak Septian, kalau NIK-nya nggak sesuai atau NIK-nya masih lama itu akan berpengaruh ke sertelnya, Ya. tidak jadi diproses atau gagal diproses seperti itu. Jadi kawan pajak semuanya kami ingatkan, selain pengajuan sertifikat elektronik juga selalu mengupdate data diri dan pribadi walaupun badan atau orang pribadi melalui situs DJP online ataupun langsung ke KPP. Oke. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah apabila ada perubahan pengurus dan sertifikat belum expired, apakah harus update sertel atau tunggu sertel expired? Nah, tadi sudah dijelaskan nih kan ya, sertel itu sebenarnya bisa digunakan sampai dengan batas akhirnya. Cuman perubahan data tetap harus dilakukan Pak Iwan, karena memang dia masih bisa digunakan, karena memang untuk saat ini e-faktur itu dia penanggung jawabnya masih menggunakan serter badan, tapi nantinya ketika serter pribadi itu harus menggantikan serter badan, itu ya ini mulai berlaku mutlak nih, saklek istilahnya. Jadi misalnya serter badannya apa, penanggung jawabnya apa, belum sesuai harus diganti gitu. Itu secara peraturan memang mulai berjalan tahun ini ya Kak Septian ya. Tapi itu nanti akan berjalan mungkin dalam waktu dekat ini. Hal seperti itu harus dilakukan gitu, tapi untuk saat ini mungkin masih bisa digunakan sertel badannya gitu. Baik, wah ini udah 10:30 nih, waktunya udah habis. Kita cukupkan di sini dulu untuk sertel, karena memang kalau nggak dicukupkan bisa kemana-mana, karena sertel ini sudah agak teknis, masuk ke teknis dari e-faktur, dan nanti bisa lari kemana-mana. Pertanyaannya sudah mulai e-faktur, itu sangat teknis sekali, agak susah kalau dijelaskan di IG Live. Baik, kita sudah sampai di saat paling menyedihkan nih, kita harus undur diri. Kak Septian mungkin ada pesan sebelum berpisah kepada kawan pajak? Mungkin kalau dari saya Mbak ya, saya cuma mengulang aja, kalau misalkan kawan pajak akan mengajukan permohonan, entah itu permohonan sertifikat elektronik atau permohonan lainnya, kalau dari saya sih maksudnya mohon untuk dicek terlebih dahulu kelengkapannya yang dipersyaratkan, agar bisa mempercepat permohonan wajib pajak dan mempermudahkan kami sebagai petugas Oke, itu adalah pesan dari Kak Septian kepada kawan pajak semua. Itu adalah tips biar prosesnya memang bisa langsung cepat 1 hari kerja itu ya. Baik, kita cukupkan di sini ya kawan pajak. Terima kasih yang telah menyimak dari awal sampai dengan akhir tadi dan gak bosan lihat muka kita. Untuk sesi berikutnya mungkin kawan pajak boleh nih DM kami, misalnya mau bahas tentang apa atau pengen bertanya tentang apa, bisa, karena kita akan hadir lagi di sesi berikutnya, bisa seminggu lagi, bisa 2 minggu lagi. Itu ya, biasanya akan mulai kita stabilkan di hari yang sama. Baik kawan pajak, untuk mengakhiri sesi kali ini saya sebagai host dan Kak Septian sebagai narasumber mohon maaf apabila kami ada kekurangan atau mungkin kesalahan dalam berkata. Kami mohon maaf dan kami undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.